Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan tentang bab 6 atau indahnya Asmaul Husna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selima Denica Manenda dan beberapa kawan saya, Ahmad Zulkifli Hanif, Ridho Zuljasmi Taufani, dan Kemas Abdurrahman. Hanya milik Allah al-asma al-husna, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut al-asma al-husna. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma al-husna, artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama, penyebutan, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi al-asma al-husna adalah nama-nama mulia Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Al-asma al-husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah, serta merupakan nama yang baik dan sempurna. Sedikitpun tidak ada kekurangan dan tidak boleh diserupakan dengan yang lainnya. Al-asma al-husna jumlahnya ada 99. Seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, menyukai yang akan ganjil." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Contoh perbuatan adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah sehingga kita bisa mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Bukti Allah memiliki sifat ini yaitu Allah memuliakan Al-Quran, malaikat, para nabi, dan juga manusia. Jibril, malaikat yang menyampaikan kitab Allah kepada Nabi SAW, adalah utusan yang mulia. Rasulullah SAW juga seorang nabi yang mulia. Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti yang maha keamanan. Contoh perbuatannya adalah memberikan rasa aman, menjadi pribadi yang bisa dipercaya, dan menjauhi sifat khianat, menunjukkan sifat yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah kami sebagai umatnya memperoleh rasa keamanan dan ketenangan hati. Al-Wakil. Al-Wakil berarti yang maha mewakili. Contoh perbuatannya adalah bertawakal kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, menjiwai setiap ikhtiar, dan berharap keridhaannya. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Allah yang mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Dan selayaknya Allah yang menjadi tempat bergantungnya makhluk. Lalu ada Al-Matin. Al-Matin artinya yang maha kukuh. Contoh perbuatannya adalah menjadikan kekukuhan Allah sebagai pegangan agar kita dapat kukuh dan teguh dalam berprinsip atau berkomitmen. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah kukuh kekuasaannya, kehendaknya, dan kukuh dalam sifatnya. Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha pemelihara. Contoh perbuatannya adalah menteladani sifat Al-Hafiz tersebut dan menjaga iman kita kepada Allah, karena dialah yang telah memelihara kita. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah yang memelihara alam semesta, langit dan bumi serta makhluknya. Allah juga yang memelihara kita agar terhindar dari segala hal yang tidak disukai, dan juga memelihara apa yang makhluknya lakukan. Lalu ada Al-Jami. Al-Jami berarti yang maha mengumpulkan. Contoh perbuatannya adalah hidup secara bersatu, menghimpun potensi positif diri, dan mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah yang akan mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Dan tak ada satupun makhluk yang terlewat maupun yang meninggal, terbakar, dan tenggelam di dalam lautan sekalipun.
Pertama adalah Al-Wahhab, yaitu adalah yang Maha Pemberi. Contoh perbuatan adalah hendaklah kita selalu bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dermawan dan suka berbagi tanpa menghitung-hitung. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah yang memberikan segalanya kepada makhluknya. Allah yang memberikan kita pasangan, makanan, kebahagiaan, dan petunjuknya kepada kebenaran. Selanjutnya adalah Ar-Rafi, yang Maha meninggikan. Contoh perbuatan adalah meninggikan agama Allah dalam berbagai aspek kehidupan agar Allah meninggikan derajat kita, serta bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah yang meninggikan derajat para makhluknya dengan kebahagiaan dan surga serta meninggikan para walinya dengan kedekatan kepadanya. Selanjutnya adalah Al-Raqib, yaitu adalah yang Maha mengawasi. Contoh perbuatan adalah menjaga perbuatan di setiap waktu dan tempat karena Allah selalu mengawasi kita kapanpun dimanapun. Bukti bahwa Allah memiliki sifat ini adalah Allah selalu mengawasi makhluknya dan mengawasi secara menyeluruh dan total, ya, yang lahir ataupun yang batin, yang besar maupun kecil, ucapan ataupun perbuatan, bahkan juga niat dalam hati atau pikiran. Selanjutnya adalah Al-Mubdi, yang Maha memulai. Contoh perbuatan adalah memulai untuk sering berbuat dan mempersiapkan diri dalam suatu hal. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah menciptakan alam dan manusia dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan. Contoh perbuatan adalah bersyukur telah dilahirkan, selalu patuh akan perintah Allah dan orang tua. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah menghidupkan mahani menjadi makhluk hidup dan Allah menghidupkan bumi dengan menurunkan hujan. Selanjutnya adalah Al-Hayyu, yang Maha hidup. Contoh perbuatan adalah selalu takut berbuat maksiat karena suatu hari kita akan mati dan diminta pertanggungjawaban. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah itu hidup dan tidak ada yang bisa mematikannya. Allah hidup dan selalu mengawasi perbuatan kita. Allah hidup dan Dia telah menciptakan ciptaannya. Selanjutnya adalah Al-Akhir, yang Maha Akhir. Contoh perbuatannya adalah tunduk dan taat kepada Allah karena manusia akan mati. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah sebagai zat yang Maha Akhir, Allah SWT akan tetap abadi dan kekal. Keabadian dengan kekekalan Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan-urusan yang akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Contoh perbuatan adalah tidak sombong dan rendah hati karena kita tidak kekal dan kita bergantung pada orang lain. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu pun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya. Dia yang selalu mengatur makhluknya, Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin Dia lalai sesaat pun dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian maka akan kacau aturan alam dan akan hancur tonggak-tonggaknya. Selanjutnya adalah Al-Mujib, yang Maha mengabulkan doa. Contoh perbuatan adalah bersyukur atas apa yang diberikan terhadap kita. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah menyambut permintaan para peminta dan memberinya, menyambut doa yang berdoa dan mengabulkannya, memberi sebelum dimintai dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Al-Awal, yang Maha awal. Contoh perbuatan adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik dan yang pertama dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Bukti Allah mempunyai sifat ini adalah Allah keberadaan alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaannya sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Al-Mujib artinya yang Maha mengabulkan doa. Contoh perbuatan dari Al-Mujib adalah bersyukur atas apa yang diberikan terhadap kita. Bukti Allah memiliki sifat ini adalah Allah menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum dimintai, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Al-Awal atau yang Maha Awal. Contoh perbuatannya itu selalu menjadi yang terbaik dan yang pertama dalam melaksanakan segala hal atau amalan. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Bukti Allah mempunyai sifat ini adalah keberadaan alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaannya sebagai yang awal, tentu tidak ada yang mengawalinya. Berikut adalah 16 nama Asmaul Husna dan moral-moralnya. Al-Karim yang maha mulia, berbudi pekerti luhur. Al-Mu'min yang maha keamanan, pribadi yang jujur. Al-Wakil yang maha mewakili, pribadi yang bertawakal. Al-Matin yang maha kukuh, teguh pendirian. Al-Jami yang maha mengumpulkan, pribadi yang toleran. Al-Hafiz yang maha memelihara, pribadi yang bersyukur.
Al-Rafi yang maha meninggikan, pribadi yang cerdas. Al-Wahhab yang maha pemberi, pribadi yang dermawan. Al-Raqib yang maha mengawasi, pribadi yang waspada. Al-Mubdi yang maha memulai, pribadi yang optimis. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, pribadi pantang menyerah. Al-Hayyu yang maha hidup, suka introspeksi diri. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, pribadi yang mandiri. Al-Akhir yang maha akhir, pribadi yang bertakwa. Al-Mujib yang maha mengabulkan doa, pribadi yang penolong. Al-Awal yang maha awal, pribadi yang suka berdakwah.